Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Sehingga semua himpitan hidup hari ini bisa segera terbebas dan kita nggak dikejar-kejar lagi sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini bagaimana setelah melewati Hari Raya Idul Fitri? Apakah kalian masih berada di dalam tekanan yang namanya aplikasi pinjaman uang online? Dan pada video kali ini kita pengen membahas aplikasi-aplikasi pinjol yang telah melanggar aturan hukum, yang telah tidak patuh, tidak taat kepada peraturan pemerintah melalui OJK. Dan rata-rata aplikasi pinjol yang seperti ini seharusnya pantas untuk tidak usah dibayar sekalian. Kenapa seperti itu bang? Karena mereka tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk aplikasi pinjol ilegal memang tak habis untuk dibicarakan. Oleh sebab itu hari ini kita pengen fokus untuk membahas aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin tapi masih menagih dengan gaya yang barbar, dengan gaya mengintimidasi, meneror dan menakut-nakuti debitur yang hari ini memang benar-benar belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang merasa gelisah, yang sudah dicaci maki, dipermalukan habis-habisan, atau mungkin sudah disebar data pribadinya, bahkan mungkin ada yang mengaku pernah diedit-edit fotonya dan dibuatin grup WhatsApp. Tentu hal ini sudah menyalahi dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana perasaan kalian dan pengalaman kalian ketika menggunakan pinjol legal OJK tapi masih melakukan cara-cara penagihan yang cukup barbar? Kalian bisa menuliskan aplikasinya apa di kolom komentar dan kalian bisa mengirimkan buktinya kepada pihak OJK, pihak AFPI, pihak kepolisian, dan kalian bisa mengirimkannya ke DM Instagram info pinjol terbaru supaya nanti bisa kita kupas tuntas dan perangkat-perangkat pemerintah yang mengawasi tentang aplikasi pinjol ini bisa mengevaluasi ulang aplikasi-aplikasi apa saja yang hari ini sedang melakukan pelanggaran, supaya mereka bisa dicabut saja izinnya, supaya tidak lagi diberikan terdaftar, status terdaftar dan berizin untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini khususnya untuk di aplikasi pinjol legal OJK yang mungkin sudah telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar di 3, 4, 5, 6 bahkan mungkin ada yang 10 aplikasi ya. Jika hari ini kalian mengalami masalah seperti ini dan sekarang sudah mendapatkan teror dan intimidasi atau mungkin sudah diancam untuk disebar data, apa yang harus kita lakukan bang? Yang pertama itu tetap harus tenang. Dan yang kedua, hal yang terpenting dalam masalah ini ketika kalian mengalami masalah seperti ini, kalian harus ingatkan mereka bahwasannya aplikasi kalian adalah aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan masalah seperti ini, kalian dicaci maki ya, kalian diintimidasi, lebih baik tidak usah dibalas sekalian atau lawan sekalian setelah kalian memberitahukan bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan hal itu. Dan yang kedua, bagaimana jika seandainya kita telat bayar di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Aplikasi apa saja yang hari ini sudah memiliki debt collector lapangan? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku pengen mengajak terlebih dahulu untuk teman-teman merubah pola pikir ya, untuk menghilangkan rasa takut ketemu sama debt collector lapangan aplikasi pinjol. Dan nanti akan kita jawab aplikasi apa saja yang mungkin sudah punya debt collector lapangan di video selanjutnya.
Jadi yang perlu kita perbaiki hari ini adalah cara kita memandang, cara kita memikirkan sebuah masalah. Hari ini masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara dan subscriber kita itu takut kalau ketemu debt collector lapangan. Jangan yang dibayangkan debt collector lapangan itu beringas. Jangan difikirkan kalau debt collector lapangan itu bertubuh besar, penuh tato, berkulit hitam, berambut gimbal. Tidak semuanya seperti itu. Dan coba kita berpikir lebih rileks ya, untuk lebih enjoy dan tidak membayangkan semua hal-hal yang menakut-nakuti diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya kawan-kawan terus berpikiran yang aneh-aneh dan ujung-ujungnya stres sendiri, ya sudah pasti akan mempengaruhi semua sisi kehidupan kalian. Jadi kalaupun seandainya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu memang sudah punya debt collector lapangan dan katanya pengen datang ke rumah, silahkan saja datang, balas seperti itu. Jadi kan ini masih banyak nih teman-teman kita yang memang merasa takut ya. Jadi ketika debt collection itu mengirimkan beberapa pesan melalui WhatsApp, kita sudah panik duluan. Jadi kalau seandainya memang kalian tidak kuat untuk membaca dan melihat semua isi pesan yang mereka kirimkan, tidak usah dibaca sekalian ya. Dihapus saja. Begitu ada masuk pemberitahuan pesan baru, hapus. Kalau memang nomor itu tidak kalian kenal. Ya, apabila kalian memang tidak kuat untuk membaca semua pesan-pesan tersebut. Jadi jangan biarkan diri kita ini energinya terkuras habis hanya untuk memikirkan masalah yang sebenarnya tidak terlalu besar. Hutang kalian yang ada di aplikasi pinjol itu tidak seberapa. Jadi jangan korbankan apapun kehidupan kalian hari ini dan di masa depan hanya karena permasalahan aplikasi pinjol. Ya coba pikirlah kalau hari ini seandainya kalian punya hutang ya 10 atau 20 juta. Kenapa kita tidak yakin Tuhan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita sudah benar-benar berusaha dan berdoa. Uang segitu kecil ketika kita memang nanti sudah diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran dan pelunasan. Jadi sekali lagi aku pengen mengingatkan untuk kalian agar tidak mengorbankan apapun hari ini dan di masa depan. Ya kalau masalah hutang hari ini ya kita tetap akan membayar ya. Dan aku pengen mengingatkan untuk yang rezekinya sudah ada, yang rezekinya sudah cukup dan mulai membaik, bayarkan saja aplikasi-aplikasi pinjol yang tidak melanggar peraturan hukum. Kalau yang ilegal bagaimana bang? Kalau yang ilegal itu sudah dikasih tahu ya sama Pak Menko Polhukam RI, Pak Mahfud MD, bahwasannya aplikasi pinjol ilegal itu tidak usah dibayar sekalian. Dan menurut logika pribadi saya sih memang seperti itu. Cara menutup mereka ini memang seperti itu. Kalau kalian terus-terusan membayar, terus-terusan menanamkan rasa takut di dalam diri, dan terus masih sibuk mencari pinjaman ke sana kemari hanya untuk membayar dana talangan, dana perpanjangan, dan ini itu segala macam, ya mereka ini pasti juga secara otomatis akan terus tumbuh subur. Dan salah satu cara untuk menutup mereka itu hanya seperti itu, tidak usah dibayar sekalian. Ya, jadi udah cukup jelas. Dan kalau seandainya untuk aplikasi-aplikasi pinjol ini ya, kita berani serentak untuk tidak membayar dan beritahukan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang sudah menonton video ini agar untuk tidak dibayar saja sekalian, supaya mereka tutup. Hari ini masih banyak bertumbuhan ya aplikasi-aplikasi baru, dan hari ini kesulitan pemerintah kita untuk menutup mereka itu, mereka membuat servernya itu di luar di Indonesia, tidak di Indonesia. Dan kemudahan mengunggah aplikasi tersebut, mengunggah website tersebut merupakan salah satu masalah yang harus sama-sama kita hadapi saat ini. Dan aku masih tetap mendukung pemerintah dan kita masih tetap mendukung pihak OJK, AFI dan pihak kepolisian untuk tetap serius ya memberantas habis semua jamur-jamur aplikasi pinjol ilegal di Indonesia ini. Supaya jangan lagi ada korban yang berjatuhan hanya karena tidak tahan terhadap teror aplikasi pinjaman uang online. Apapun hari ini yang ada di dalam benak pikiran kalian yang bersifat negatif, aku mohon untuk segera dipadamkan. Jangan dikembangkan lagi ke sana kemari. Setiap pemikiran negatif itu akan menghasilkan yang negatif juga. Maka robahlah segala sesuatunya itu menjadi
yang bersifat positif supaya nanti hasilnya juga tetap ikut positif. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam, yang mungkin hari ini sedang berputus asa dan tak punya harapan. Ayo segera bangkit kembali, kita perbaiki lagi, kita mulai lagi dari nol dan kita bulatkan tekad untuk stop minjol lagi ya. Mudah-mudahan pasti ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.